Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara saya bangga ini yang tadi disampaikan bahwa karena ada nama Jawanya, cocoknya itu di daerah Jawa sana. Mungkin itu kan taksiran orang, tapi yang sesungguhnya batin ini kan tidak bisa dipungkiri. Yang saya hormati saudara Ketua DPD, Sekretaris DPD, saudara kader fraksi partai DPRD, dan yang kami banggakan yang telah memberikan waktu pada acara penempatan kantor baru, yaitu saudara kita Suap RI Saruma dari Partai Golkar, karena dia ngetopnya di Facebook itu Suap RI, bukan Suap RI. Dulu saya pernah melacak habis, siapa ini Suap RI? Kebetulan memang singkatan namanya pas, Suapri. Jadi kalau dipotong jadi Suap RI. RI bisa disuap. Yang saya hormati juga teman-teman pengurus DPC dan kader yang lain yang telah bersama dengan kita, bahkan ada teman-teman kita yang dari Gunung Stoli yang merelakan waktunya untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Pertama, puji dan syukur kepada Tuhan bahwa setelah bergabung kurang lebih 6 bulan di Partai Amanat Nasional, maka pada hari ini yang sesungguhnya adalah kemarin tanggal 12 Januari, tepat hari Kamis, kita sudah menempati kantor ini. Tepat 12 karena itu adalah nomor Partai Amanat Nasional. Apa yang kita lakukan hari ini adalah syukuran, mengucap syukur kepada Tuhan, seraya berserah kepada Tuhan, agar dalam penempatan, agar dalam menempati kantor ini kita diberkati oleh Tuhan. Semua jajaran Partai Amanat Nasional dari pusat hingga ke pengurusan yang paling terendah kiranya diberkati. Partai Amanat Nasional yang selama ini selalu dikatakan dirinya selalu adalah partai buram, partai kecil, partai yang tidak populer karena dulunya adalah fahamnya agamis, bukan nasionalis. Wajar-wajar saja. Tapi saya mau katakan ada dua kader kita yang terbaik ada di lembaga legislatif. Saudara Kusfawita Ulun ST dan saudari Kuwati Nuri yang sudah menduduki jabatan di legislatif. Namun seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perubahan daripada kepengurusan, seiring dengan perubahan daripada ketua umum, sekarang kita memiliki ketua umum yang sangat nasionalis, yaitu Bapak Dr. Zulkifli Hasan, yang juga dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Perdagangan yang dilantik pada tanggal 15 Juni 2022. Tanggal ini tidak bisa kami lupakan. Ini sebuah tanggal yang bersejarah. Kami bersama-sama dengan Ketua DPD
melangkahkan kaki menuju Jakarta untuk meminta restu. Segala sesuatu persiapan semua mendadak, tapi ditolong Tuhan. Setiba di Jakarta pada malam hari, ternyata pada sore hari Pak Ketum kita, Pak Dr. Zulkifli Hasan, telah dilantik jadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dengan kesibukan yang luar biasa, malam itu kami juga menemui beliau yang difasilitasi oleh Pak Barnabas Surat. Ternyata kami disambut dengan sangat luar biasa. Bahkan cerita yang saya dengar, satu-satunya ketua NPPD atau pengurus daerah yang dipakaikan uniform oleh ketua umum adalah saya. Tapi saya mau mengatakan juga, kita dari Pulau Nias juga tidak malu, kita cukup bangga, karena pada saat itu juga kita menyematkan seperangkat pakaian adat kebesaran kepada beliau, dan beliau menerimanya dengan sangat bangga dan luar biasa. Tentu ini bukan faktor kebetulan, semua itu adalah perencanaan. Saya pernah menceritakan kepada saudara ketua DPD beberapa partai yang meminang saya, tapi saya juga pernah bercerita tentang betapa kecewanya saya di partai yang pernah dulu saya besarkan, hanya karena masalah tadi diingatkan oleh saudara kita dari Golkar, hanya masalah uang. Ternyata apapun yang kita perjuangkan semua dinilai dengan uang. Maka saat itu saya ambil kesimpulan, lebih baik saya keluar dan meninggalkan partai yang dulu pernah menjanjikan saya, karena saya pernah membesarkannya di Islam. Dan sekarang ditolong Tuhan, setelah bergabung di Partai Matahari, seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Pertama saya mau sampaikan kita semua bahwa seluruh dapil di Nias Selatan, 6 dapil ini, bacalek kita sudah terisi, Pak Rizky. Dan ini kita bersyukur, walaupun kadang-kadang tadi disampaikan begitu banyak memang rintangan, begitu banyak tantangan. Kenapa? Ada saja yang tak rela, ada saja yang tak ikhlas melihat kita melangkah maju, tegak berdiri. Tapi itu semua adalah tantangan, itu semua adalah rintangan. Maka saya mau mengatakan, semakin kita membulatkan tekad, semakin kita bersatu, maka semoga kita senantiasa diberkati dan disertai Tuhan. Maka dalam kesempatan ini saya mau mengatakan, kantor baru ini bukan saja kantor, tapi ini akan menjadi rumah kita. Karena kenapa? Orang banyak mengatakan sudah terlalu mewah, terlalu berlebihan kalau bangunan ini menjadi kantor seukuran partai-partai. Tapi saya selalu mengatakan, mungkin itulah rezekinya Partai Amanat Nasional di Kabupaten. Mulai dari kemarin, hampir semua mata yang melewati depan kantor ini pasti melirik. Saya kadang-kadang bilang sama kawan-kawan, saya takut kalau saya duduk di depan situ. Yang dilirik ini bangunannya atau orangnya? Tapi karena selalu ada bersama dengan ketua DPD dan sekretaris, ini orang-orang yang sangat soleh ini Pak. Jangankan udah bagi alam, anak-anak katuran muluya makasnya berikan kan ditangga. Ada bener-bener ini
bupati baik ya. Tadi disinggung mengenai koalisi, betul. Kita sangat berterima kasih kalau misalnya koalisi ini terus sampai nanti pada Pilkada 2024. Dan saya pikir juga tidak kita menafikan kalau koalisi ini dengan Golkar kita bangun terus. Kenapa? Antara matahari dengan padi itu tidak pernah mereka berbeda. Kenapa? Ketika padi ini membutuhkan untuk menguning, maka dia tidak mungkin mengharapkan hujan. Pasti dia akan mengharapkan sinar matahari, sehingga buah yang sudah ditelurkan itu bisa masak, bisa menguning, dan akhirnya bisa dipanen oleh masyarakatnya selatan secara bersama-sama. Mungkin itu yang disebut kesejahteraan, sehingga masyarakatnya selatan dengan memanen padi ini yang sudah menguning bisa menikmati, bisa merasakan bersama betapa indahnya kebersamaan itu dalam kesejahteraan bersama. Itu berkaitan dengan koalisi, dan tentu saya harapkan yang tadi apa yang disampaikan Sekretaris Golkar tentu itu sangat luar biasa, semangat yang sangat luar biasa, dan sebuah semangat, sebuah motivasi yang itu kadang-kadang sering saya katakan, seandainya kita setiap kader bertarung seperti itu, maka saya pastikan PAN dan Golkar akan terus eksis di kabupaten. Juga perlu kami sampaikan bahwa terima kasih kami yang tak terhingga atas dukungan kader-kader selama ini. Demikian jadi juga saudara-saudara kami dari DPW yang tak henti-hentinya selalu memberikan informasi, mensupport bagaimana kita terus mempersiapkan langkah dalam menghadapi tahun 2024 nanti. Tentu hal ini bukan secara kebetulan, dan ini tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Kita tahu bahwa Partai PAN bukanlah partai yang sudah lama, tapi dia adalah sebuah partai yang baru. Tapi data mengatakan walaupun dia baru, kita di Senayan itu ada 44 kursi, dan itu bukan kursi yang sedikit, itu kursi yang cukup besar. Yang mau saya katakan adalah semoga di tahun 2024 dengan barisan yang ada, maka semoga caleg DPR RI dari Pulau Nias ini bisa duduk di Senayan. Harapan kita apa adalah supaya bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan dalam rangka membangun Kepulauan Nias yang kita cintai ini. Itu harapan-harapan kita, dan kepada caleg-caleg kita yang di provinsi, saya tidak tahu, rasa-rasanya feeling saya adalah tetap akan ada kursi PAN di tingkat provinsi, dan kita akan bekerja keras untuk itu, dan semoga kawan-kawan kita ini boleh melebihi apa yang sudah pernah ada. Dan itu bukan janji, tapi kita akan bekerja all out. Kita akan fight habis-habisan untuk mewujudkan semuanya itu. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka saya pastikan itu adalah bagian daripada prestasi kita mendukung Partai Amanat Nasional. Untuk kawan-kawan di kabupaten, tadi saya sudah sampaikan, para caleg kita sudah terisi. Tetapi sekali lagi tadi sudah sampaikan Ketua DPD, kita para pengurus silakan
mengidentifikasi pribadi-pribadi yang punya potensi untuk kita jadikan caleg. 6 dapil kita punya, mari terus kita lakukan supaya para caleg-caleg kita yang maju betul-betul punya visi dan misi yang jelas, dan sekaligus nantinya kita tidak terhenti sampai di sini. Saya punya ide bagaimana kemudian nanti para caleg-caleg kita yang jadi ini terus membangun komunikasi dengan masyarakat, terus dengan dekat kepada masyarakat, terus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan terus juga menyampaikan apa yang menjadi visi misi partai, sehingga keduanya bisa bertemu dalam satu titik, dan itu satu langkah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Saya sangat peduli sekali dengan masyarakat atau saudara-saudara kita di Kepulauan. Saya ini agak panjang bicara, agak panjang lebar, karena saya pikir momen ini momen tahun baru. Saudara-saudara kita di Kepulauan itu, karena saya sering datang sana, saya seringkali merasa miris ini Pak Suwardi, saudaraku, dan ini mungkin tanggung jawab saudaraku nanti dan teman-teman yang lain. Dan ini juga ada saudara kita Rizky. Dulu secara pribadi saya pernah mengusahakan yang namanya kapal cepat, itu Mentawai Fest. Tetapi kemudian itu diklaim oleh pemerintah daerah oleh karena mereka. Di awal kami sering berdebat, dan orang mengatakan bagaimana mungkin seorang Monas bisa mengurus kapal. Lalu saya bilang is okay lah, tidak apa-apa. Nanti pada waktunya kita akan tahu yang sesuai. Kemudian 3 tahun kemudian maka digantilah Mentawai Fest, diberikanlah kapal baru. Tidak apa kalau misalnya kapal baru yang ditawarkan ini lebih baik, oke. Tapi ternyata apa yang kita rasakan adalah kekecewaan. Akhirnya orang baru sadar betul bahwa yang mengurus Mentawai Fest itu adalah saudara kita Monas. Maka beberapa tahun terakhir ini saya seringkali didatangi oleh saudara-saudara kita dari Kepulauan, bantu tolong supaya Mentawai Fest kembali beroperasi. Saya bilang bukan saya tidak bantu, karena mereka sudah kecewa dengan Pemda. Oleh karena itu mereka tidak mau berurusan dengan Pemda yang sekarang. Tapi saya kasih garansi, kami sudah komunikasi dan mereka sudah memberikan jaminan sama saya. Mereka menyampaikan, mereka menyatakan apabila, karena mereka ini anak-anaknya Pak Rudi ini masih muda-muda, panggil saya Om. Om, kalau ditolong Tuhan, Om Monas itu terpilih. Begitu KPU mengumumkan hari ini, tidak menunggu pelantikan, besoknya saya akan bawa kapal baru. Dia tidak bicara kapal lama, dia akan bawa kapal baru. Dan saya pikir ini kita tidak menjanjikan harapan, tapi mewujudkan harapan. Beda menjanjikan, beda mewujudkan. Kita boleh saja berjanji banyak hal, tapi satu pun boleh kita lupa. Dulu saya pernah bilang akan saya bangun 1001 kolam, nyatanya satu pun tak ada yang terbangun. Menjanjikannya gampang, tapi mewujudkannya tidaklah mudah. Semoga kita kader-kader Partai Amanat Nasional tidak mudah berjanji, tapi mari kita lebih baik langsung mewujudkannya daripada menjanjikannya kepada saudara-saudara kita. Kedua, satu hal lagi yang menjadi perhatian saya adalah saat ini kita betul-betul mengalami betapa mahalnya harga ikan di Nias Selatan. Kita penghasil ikan,
Bagaimana mungkin si Boga yang mencuri dari kita, dia bisa menjual lebih murah? Kita yang penghasil, kita pemilik. Kenapa kita lebih mahal? Saya seringkali sampaikan, karena kita tidak punya kemampuan menangkap ikan yang kita punya dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap ikan banyak pakai perahu? Tidak mungkin masuk akal. Kalau mau tangkap pakai kapal dengan mesin yang modern, dengan alat yang canggih, pasti hasil tangkapannya juga akan besar. Maka harga kita akan bisa turunkan. Mungkin nanti akan, itu sudah saya sampaikan dalam sudah saya susun dalam visi misi, dan semoga itu bukan saja kita janjikan, tapi itu nanti bisa kita wujud. Seperti saat ini mengenai ketahanan pangan, kita sudah buktikan bahwa salah satu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu cabai keriting, itu sudah bisa kita buktikan bahwa itu kita bisa isi dengan kualitas, dengan harga yang terkendali, dan itu sudah membantu masyarakat kita hingga pada saat ini. Itu yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga kantor ini senantiasa menjadi rumah kita, untuk tempat kita berdiskusi, untuk kita saling menampung aspirasi masyarakat, dan untuk kita saling menyampaikan visi misi baik partai maupun visi misi kita ke depan, sehingga apa yang kita cita-citakan dan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya Selatan ke depan bisa kita wujudkan. Demikian yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan terakhir ini saya mau beryel-yel dengan kita sebagai penyemangat terakhir. Tadi saya agak lupa dengan para puan kita. Sebenarnya ini adalah garda terdepan. Garda terdepan daripada Partai Amanat Nasional. Puan ini adalah Partai Perempuan Amanat Nasional. Perempuan Amanat Nasional disingkat dengan Puan, bukan Puan Maharani, tapi dia Puan adalah bagian dari atau anak organisasi daripada partai ya, saya, istilahnya saya, bukan paha, tapi saya, karena berbeda saya dengan paha. Kalau paha bagian menendang, saya bagian menampas, berbeda. Maka untuk saya akan sampaikan yel kita. Mari kita berdiri dengan semangat, karena ini akan menjadi kita. Tentu saya tidak akan ulangi lagi, nanti kita akan jawab secara bersama-sama. Kader siap, Pan. Kader Pan siap. Memang kalau ini terus dikembangkan, kita akan terus melangkah dengan pasti. Caleg siap, Pan. Caleg Pan siap. Luar biasa. Presidenku luar biasa. Bupatiku. Sebuatu. Abali jadi jangan ya uji jauh. Bupatiku. Itu kayak ujian jauh. Silakan. Mana? Bupatiku tahun 2024.